guys, balik lagi di channel YouTube aku. Lama banget aku rasanya nggak upload video, sekitar udah 1 bulan lebih kali ya. Di video kali ini beda dengan video-video yang sebelumnya. Jadi tema di video kali ini seperti di judulnya sangat bertolak belakang dengan video-video sebelumnya, karena di video kali ini aku mau membahas tentang tips diet untuk pemula. Nah, kenapa aku buat video ini? Karena udah banyak banget yang nanya ke aku gimana caranya makan banyak tapi gak gemuk gitu. Sebenarnya aku bukannya nggak pernah gemuk, aku juga pernah gemuk guys, gemuk banget sampai baju aku tuh pada gak muat, dan waktu aku gemuk itu berat badan aku tuh sekitar 60 kilo. Untuk sekarang berat badan aku sekitar 50-an, jadi udah turun 10 kilo. Nah, bukannya aku nggak pernah gemuk ya, tapi aku pernah gemuk dan aku jalanin diet rutin sehingga aku bisa nurunin berat badan aku sampai 10 kilo. Nah, karena pertanyaan itu, maka dari itu aku membuat video ini. Antara nurunin berat badan, menstabilkan berat badan, dan menggemukkan berat badan itu beda guys. Jadi untuk kalian yang ini sebenarnya video buat kalian yang pengen kurus aja. Jadi nanti part 2-nya aku bakalan buat video untuk menstabilkan berat badan. Nah, untuk menggemukkan berat badan juga bakalan aku share videonya, karena aku juga punya tips untuk menggemukkan berat badan. Jadi kalian tenang. Oke ya, itu dia video yang bakal aku bahas, temanya yaitu tips untuk diet pemula. Jadi ini video pertama aku yang agak melenceng dari tema, memang bertolak belakang dari tema aku sebelumnya. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa klik like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa klik subscribe di untuk tipsnya sendiri itu aku ada 6. Nah, langsung aja kita bahas untuk tips diet yang pertama. Oke, yang pertama ada pola makan dan minum. Nah, di pola makan dan minum ini kita bakal bahas berapa kali kita makan sehari. Nah, dalam sehari kita bisa makan 2-3 kali sehari. Ini untuk diet ya. Sebenarnya bisa lebih 4 atau 5 kali sehari, tergantung porsi yang kita pilih gitu. Nah, jangan sampai 1 kali sehari ya guys, karena tips yang aku kasih ini diet sehat gitu. Jadi jangan sampai makan cuma 1 kali sehari, itu bahaya banget. Yang kedua, pola minum. Nah, pola minum ini dalam 1 hari kita diwajibkan minum 2 liter air mineral ya, 2 liter air mineral. Bisa lebih tapi nggak boleh kurang. Nah, Kak, aku nggak biasa tuh minum sampai 2 liter sehari. Nah, ini kebiasaan yang sangat-sangat tidak dianjurkan gitu. Nah, kalian pengen sehat, kalau kalian pengen ngejalanin diet, kalian harus biasain dulu pola minum kalian. Nah, itu dia, karena pola minum yang diwajibkan untuk kita itu 2 liter sehari gitu. Oke ya, jangan sampai kurang, boleh lebih. Nah, apa aja sih yang dimakan saat diet? Nah, yang terpenting yang dimakan saat diet itu sebenarnya seperti kita makan sehari-hari, ada karbohidrat, protein, dan serat. Nah, yang paling penting untuk diet itu serat. Nah, seratnya diperbanyak. Kak, aku nggak suka makan sayur tuh. Ya, harus makan sayur gitu. Kalian mau diet tapi kalian nggak suka sayur, terus gimana? Gitu loh. Jadi untuk karbohidrat sendiri, kalau kalian emang pengen bisa mengganti nasi dengan karbohidrat lain, misalnya oatmeal atau ubi, kentang, dan lain-lain yang selain nasi itu tadi,
kalian lebih bagus karena ya. Tapi kalau kalian nggak bisa mengganti nasi dengan yang lain, kalian tetap boleh makan nasi gitu. Itu sebagai karbohidratnya. Tapi tetap ya porsinya harus ukur ya. Porsi karbohidratnya harus diatur, jangan karbohidrat boleh terus aku nambah terus gitu. Yang penting kan sehari 3 kali makan gitu. Enggak guys, ya harus dihitung juga karbohidrat, porsi karbohidrat yang masuk ke tubuh. Yang kedua protein bisa dari telur, tahu, tempe, ikan, atau daging-dagingan, daging sapi, daging ayam, asal jangan daging manusia. Tiga, yang paling penting itu serat. Serat itu dari sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Itu penting karena serat itu bisa menekan rasa lapar kita gitu. Kalau misalnya kita nggak konsumsi serat yang banyak ya, maksudnya jangan berlebihan juga, yang banyak porsinya dari karbohidrat dan protein. Itu fungsi serat itu karena menekan rasa lapar. Kalau kita pengen diet tapi kita nggak konsumsi serat, ya kita rasa lapar kita bakalan terus naik gitu loh, terus muncul gitu. Jadi kalau kalian dari dulu nggak suka serat, mulai sekarang harus belajar suka makan sayur-sayuran, buah-buahan, penting ya. Yang lain kita harus bisa mengurangi konsumsi gorengan, gula, garam. Gorengan itu ya yang goreng-goreng, yang digoreng-goreng, apalagi kayak gorengan-gorengan yang biasa dijual gitu kan minyaknya banyak banget gitu. Kalian bisa makan gorengan, bisa makan makanan yang digoreng tapi pakai minyak yang coconut oil itu loh, bisa itu, atau minyak zaitun, minyak goreng tapi ya, bukan minyak urut. Kemudian kurangin juga konsumsi gula berlebihan. Nah ini penting banget, kalian yang suka manis, makan kue, makan dan minum harus manis, makan makanan yang manis-manis, donat manis, pakai coklat, pakai gula, pakai segala macam, pokoknya yang manis-manis itu dikurangin. Kalau bisa dihindarin, tapi kalau belum bisa itu dikurangin sedikit-sedikit, jangan langsung. Biasanya aku konsumsi sehari kue 2 potong, sehari kue 5 potong, langsung aku nggak konsumsi, jangan, karena bakalan kaget tubuh kita juga. Jadi dikurangin dulu sedikit demi sedikit. Nah, aku nggak biasa minum air mineral, aku biasanya minum air dicampur sama sirup misalnya. Itu dikurangin juga karena gula yang berlebihan, rasa manis-manis yang berlebihan itu juga mempengaruhi berat badan kita, dikurangin. Yang ketiga, garam. Kurangin konsumsi garam. Wah, gimana tuh? Nah, boleh kalian konsumsi garam. Itu kalau bisa pakai garam yang Himalaya itu loh guys. Jadi bener-bener garam Himalaya atau garam laut yang real garam laut, belum diproses, maksudnya belum dicampur gitu. Jadi real bener-bener garam laut gitu. Jadi boleh konsumsi garam tapi sedikit aja, sedikit, jangan banyak-banyak gitu. Karena kenapa nggak boleh konsumsi garam itu? Karena garam itu sehari-hari buat masak gitu. Jadi sifatnya garam itu mengikat air guys. Dan untuk bagi kita yang mau diet itu, air juga berpengaruh terhadap berat badan kita gitu. Jadi dalam tubuh kita itu ada kandungan air, ada kandungan lemak, ada massa otot. Nah itu yang dihitung berat badan. Jadi kalau airnya terlalu banyak atau lemaknya terlalu banyak atau massa ototnya terlalu tinggi, itu berpengaruh dengan berat badan kita. Yang ketiga yaitu pola tidur. Nah pola tidur kita tuh juga harus teratur guys. Jangan sering bergadang, jangan sering tidur kesorean gitu. Jadi dalam satu hari manusia itu minimal tidur 8 jam gitu, kurang lebih lah 8 jam. Jadi jangan sampai tidur di bawah 8 jam atau tidur di atas 8 jam. Namanya tidur berlebihan ataupun bergadang.
selain berpengaruh dengan kesehatan tubuh kita, tidur yang tidak teratur itu juga berpengaruh dengan berat badan kita, dengan kulit kita juga. Kulit kita jadi nggak sehat, berat badan kita jadi berlebihan. Nah, itu bisa juga. Jadi hindarin bergadang dan hindarin tidur sore. Nggak begadang mulai dari sekarang, hindarin atau dikurangin lah. Jenis diet apa yang cocok untuk tubuh kita. Jadi bukan sembarang diet yang boleh kita jalanin gitu. Diet kan bermacam-macam ya, banyak banget diet. Itu harus cocok gitu sama tubuh kita. Jadi jangan asal diet gitu. Aku mau cobain diet ayo. Aku mau cobain diet OCD. Aku mau cobain diet ini itu dan sebagainya. Ya sesuaikan dengan porsi tubuh kita gitu. Jadi sesuaikan dengan tubuh kita juga, karena masing-masing orang itu berbeda-beda. Tubuhnya bisa menerima diet A, bisa menerima diet B, bisa menerima diet C, atau tidak bisa menerima diet sama sekali juga ada. Jadi kita sesuaikan apa sih jenis diet yang pas untuk kita. Ini sebelumnya kita harus pelajarin dulu diet itu apa aja. Terus untuk diet A itu bagaimana, untuk diet B itu bagaimana, diet C itu bagaimana, dan seterusnya. Jangan asal milih diet tapi kita tuh nggak paham gitu loh. Diet itu tuh kayak gimana sih cara ngejalaninnya, diet itu tuh gimana sih pola makannya, diet itu gimana sih. Jangan asal milih diet. Nah, berbagai jenis diet itu bisa jadi pilihan guys. Cuman nggak semua diet itu bisa berdampak pada penurunan berat badan kita itu secara konstan dan berdampak pada kesehatan tubuh kita gitu. Jadi aman nggak sih dengan tubuh kita? Cocok nggak sih sama tubuh kita kayak gitu? Jadi kita juga harus milih apa diet yang cocok buat tubuh kita. Jadi apa aja sih kak jenis diet yang kakak tahu? Nah, banyak sih guys jenis diet yang aku tahu, dan aku juga pernah menjalani diet tersebut tapi nggak cocok. Jadi hanya aku tes 3 hari gitu, dan kalau nggak cocok aku ganti diet itu gitu. Jadi diet kita tuh ngerasain gimana nyamannya tubuh kita. Jangan sampai kita maksain tubuh kita buat ngejalanin diet tersebut. Itu aja. Jadi apa aja jenis diet? Ada diet mayo, ada diet tinggi protein, ada diet ayu, OCD, shake, dan lain sebagainya. Banyak banget diet, jenis diet itu banyak banget. Dan kalian perlu pelajarin satu persatu. Kalian harus sabar gitu. Nah, diet mana yang porsinya pas untuk kita? Kita harus bisa mengira-ngira gitu. Tapi apapun jenis dietnya, yang paling penting itu kalori yang masuk ke tubuh kita. Jadi berapa kalori yang masuk ke tubuh kita dan berapa kalori yang keluar dari tubuh kita gitu. Jadi apapun jenisnya diet itu intinya kita harus menghitung kalori yang masuk dan keluar guys. Kalori yang keluar misalnya 2000. Nah, berarti kalori yang masuk ke tubuh kita harus lebih rendah. Itu bisa mengurangi berat badan kita gitu. Jadi tapi jangan terlalu berlebihan. Nanti kalori yang keluar 2000. Nah, kita yang masukin kalori kita hitung sampai cuman 1000, itu bahaya banget buat tubuh kita gitu. Jadi tubuh kita juga bisa kaget nih. Organ tubuh kita juga bisa kaget. Nanti berdampak pada kesehatan kita juga. Selanjutnya berapa sih penurunan berat badan yang aman untuk tubuh kita dalam 1 minggu? Nah, untuk tubuh manusia dalam 1 minggu kalau kita ngejalanin diet itu yang aman 0,5 sampai 1 kilo. Jadi jangan sampai kita seminggu 2 kilo lebih, bahkan sampai 5 kilo. Itu benar-benar gak sehat dan gak aman. Bisa aja sih guys, bisa aja kita turun sampai segitu banyak, cuman nanti kita naiknya juga melejit gitu. Jadi nggak sesuai dan nggak aman dengan yang terakhir. Kita harus benar-benar perbanyak konsumsi sayur-sayuran,
buah-buahan, terus kacang-kacangan, biji-bijian, karena itu tadi serat itu penting buat tubuh kita, buat menekan rasa lapar pada tubuh kita gitu. Jadi diet kita itu nggak setengah-setengah. Diet itu yang kelima itu ada olahraga yang teratur. Nah, selain pola tidur, pola makan, terus diet apa yang cocok buat kita, kita juga harus atur olahraga kita. Jadi dalam 1 minggu minimal kita olahraga sampai 3 kali dalam seminggu. Nah, jangan sampai enggak sama sekali gitu. Terus Kak, kalau kita udah nggak ngejalanin diet atau kita udah menstabilkan berat badan kita juga harus olahraga. Olahraga itu penting banget buat tubuh kita, buat kesehatan kita, buat kulit kita, buat organ tubuh kita. Itu penting banget. Jadi olahraga itu kita nggak ada rugi-ruginya gitu loh. Dalam 1 minggu kita bisa olahraga 2 kali, 3 kali, tapi jangan sampai 1 minggu, jangan sampai sehari sekali. Itu ya bagus juga, cuman jangan berlebihan gitu loh guys, karena yang berlebihan, semua yang berlebihan itu nggak baik. Olahraga apa sih Kak yang aku jalani, yang Kakak jalani? Jadi aku dari dulu, dari pertama diet sampai sekarang, aku ngejalanin olahraga jenis exercise. Nah, apa sih exercise itu? Kenapa Kakak lebih suka olahraga exercise? Nah, penasaran kan? Nanti di part 2 aku bakalan jelasin apa itu olahraga exercise dan di mana aku biasa olahraga. Yang terakhir, ini yang paling penting banget bagi seseorang yang menjalani diet dan bagi pemula, diet pemula itu ini penting sekali. Apa sih? Jadi yang terakhir adalah konsisten. Nah, apapun jenis dietnya, apapun jenis olahraganya, bagaimana kita makan, apa yang kita makan, apa yang masuk ke tubuh kita, apa yang berapa kalori yang keluar, berapa kalori yang masuk, itu semua kalau kita nggak konsisten bakalan hancur lebur, bakalan gagal dietnya. Ya, konsisten itu yang paling penting. Satu lagi, jangan terlalu berpatokan sama timbangan, karena angka timbangan itu nggak melulu, nggak selalu sesuai dengan ukuran berat badan kita, ukuran badan kita. Jadi misalnya berat badan kita itu semula 60, terus kita itu turunnya cuma 5 kilo, jadi 55 kilo gitu. Tapi kenapa badan aku udah kayak imbang gitu, seimbang antara tinggi sama lebar badan gitu. Karena guys, nggak penurunan berat badan itu nggak melulu karena lemak gitu. Jadi bisa jadi nih kita udah turun banyak tapi massa otot kita naik. Jadi misalnya nih ya, massa otot kita di pantat bokong naik. Nah, itu bisa berpengaruh dengan berat badan kita juga. Jadi misalnya lemak kita turun 10 kilo misalnya, terus massa otot kita naik 5 kilo. Jadi ini kalau dikilokan ya. Jadi berat badan sama porsi tubuh kita itu kadang-kadang berbeda gitu. Ada yang 55 itu udah kurus banget padahal belum ideal sama tinggi badannya gitu. Itu dikarenakan mungkin saja lemak dan air yang ada di tubuhnya itu berkurang banyak sekali, tapi massa ototnya itu ikut berkurang gitu. Nah, ada juga yang lemaknya nggak turun tapi massa otot dan air turun gitu. Jadi lemaknya tuh nggak turun sama sekali tapi massa ototnya turun. Ada juga yang seperti itu. Makanya kita bisa imbang diet sama olahraga gitu guys. Jadi semuanya bisa seimbang antara massa otot, berat badan, antara massa otot, lemak sama air itu jadi seimbang gitu loh. Jadi apa yang dibutuhkan tubuh kita, lemaknya nggak berlebihan, airnya nggak kurang, nggak lebih,
massa ototnya juga pas gitu. Oke, jadi berpengaruh dengan berat badan, berpengaruh dengan tubuh kita juga, berpengaruh dengan kulit kita juga. Kulit kita tuh bakalan kenceng kalau kita rajin olahraga, lebih awet muda juga. Kalau kita malas olahraga, lihat aja kulitnya bakalan cepat kendor dan cepat menua. Oke, itu aja tips dari aku untuk diet pemula. Di part 2 aku bakalan bahas olahraga apa aja yang pas, jenis olahraga, dan caranya olahraga di rumah. Jadi di video berikutnya di part 2 aku bakalan bahas tentang cara menstabilkan berat badan dan juga olahraga apa yang cocok dan aku bakalan bahas juga jenis olahraga tersebut dan bagaimana cara kita olahraga di rumah. Oke, sampai di sini dulu tips dari aku. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dukung aku terus dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.